teman-teman ya, berjumpa lagi. Kesempatan kali ini ya, saya hanya berbagi cerita buat teman-teman semua bahwa di dalam waktu kurun ini ya, hampir 1 bulan lah, saya tuh dagang di sini di tempat yang baru kan. Ini tempat gorengnya tadi. Ya untuk hari ini memang tinggal sedikit lagi teman ya, karena memang membuatnya itu tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit dan menjalani rutinitas saja gitu. Jadi daripada artinya kita sudah mencoba gitu kan, mencoba untuk membuka di tempat yang baru. Kalau lihat jalannya sih ya menurut saya, prediksi saya bagus gitu kan, tapi kenyataannya ya setelah kita lalui, kita jalani itu ya standar aja sih, biasa, bahkan tidak ramai gitu. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting kita sudah berusaha, hasil sudah kita peroleh seberapa pun gitu kan. Dan kondisi seperti ini ya. Nah jadi teman-teman ya ini keadaannya seperti ini tuh. Tidak ada yang istimewa dari hasil dagang di sini. Kebetulan cakwenya sudah habis karena sedikit aja ya. Jadi paling dapat uang itu cuma sekitar 200-an ribu gitu kan. Itu pun udah lumayan, daripada kadang cuma dapat 150 ribu. Cuma mau diapakan lagi teman-teman ya, karena udah artinya yang bisa kita jalani gitu kan, sudah kita kita lalui lah gitu kan. Nah kalau kita pikir teman-teman ya, kadang itu ada satu hal yang membuat kita itu down, ataupun kadang juga kita bersemangat, yaitu tentang penjualan. Kalau ketika kita membuka dagangan langsung laris, itu semangatnya luar biasa. Tapi kalau kita membuka dagangan yang beli sedikit ataupun kurang maksimal, otomatis kita down ya gitu. Jadi apa baiknya gitu kan. Makanya ketika membuka dagangan itu teman-teman ya, yang perlu kita siapkan itu ya pertama adalah mental ya. Karena belum tentu ya setiap orang dagang itu langsung berhasil. Ya ada banyak itu, cuma nggak setiap orang, rezeki itu kan beda-beda teman-teman. Pengalaman saya sendiri ya, saya di sini sudah setahun teman-teman, artinya di daerah sini. Kalau yang ini kan belum ada 1 bulan ya, belum ada 1 bulan ya, cuma saya nikmatin aja gitu kan. Kalau saya langsung membuka ini seperti ini, artinya tidak ada cabang induknya yang kemarin, mungkin saya juga nggak kuat gitu kan dengan. Karena apa? Dari hasil per hari kotornya itu cuma 200 ribu, 250, turun ke 150 gitu kan. Itu hal yang sangat sangat berat lah bagi kita kan. Apalagi zaman sekarang itu uang itu nominalnya besar tapi penggunaannya kecil ya, nilainya kecil ya gitu. Jadi kan dapat uang 200 ribu kalau belanja itu habis buat apa sih gitu kan. Belum lagi kebutuhan kita. Jadi ya mau nggak mau teman-teman ya, kita jalani aja. Siapa tahu ada, karena faktor sekarang itu apalagi semenjak pandemik COVID-19 itu terasa sekali. Orang mungkin akan cari pekerjaan sulit ya. Kemudian yang dagang itu semakin banyak karena mungkin orang cenderung ke dagang. Nah di seberang sana teman-teman ada namanya kue babe kan, ada itu titipan kue itu, yang nitip itu banyak sekali teman-teman, tapi pembelinya mungkin nggak ada separohnya untuk habis itu. Tapi setiap hari heran saya banyak yang nitip, mereka tidak kapok gitu artinya. Yang nitip itu banyak, jadi bukan hanya 1 orang, mungkin 15 sampai 20 orang. Dalam setiap orang itu membawa beberapa varian ya, artinya beberapa jenis jajanan pasar gitu kan. Nah sedangkan saya sendiri di sini melihatnya gitu kan, ya memang kalau di total semuanya itu banyak itemnya ya, banyak item, banyak piece-nya gitu kan. Cuma yang laku tuh ya mungkin kalau saya lihat separuh aja enggak, masih sisa-sisa terus. Tapi banyak penjual kue ataupun yang menitipkan tuh
ya nggak putus asa, artinya gitu, semangat mereka itu luar biasa gitu kan. Nah sama halnya dengan kita kan, kalau kita cuma dua macam seperti ini ya, tapi untungnya kita kan dijual sendiri gitu kan. Jadi mungkin ketika laku separuh kita sudah balik modal, buang pun barangnya tidak terlalu beresiko apa ya, artinya modal sudah balik lah. Nah kalau kalau usaha lain itu artinya gini ya teman-teman, semenjak dari COVID itu terasa pedagang-pedagang kuliner semakin banyak, orang yang nitip-nitip jajanan pasar seperti yang di seberang sana itu semakin banyak, sehingga apa, mungkin ya pedagang jumlahnya semakin banyak sedangkan pembelinya stagnan ya, hanya itu aja, bahkan semakin lama semakin menurun, daya beli semakin menurun. Karena apa? Ekonomi sulit sekali dan cari uang mungkin sulit sekali, dan nilai uang itu seperti tidak ada arti. Uang 100.000 dibelanjakan itu hanya kecil sekali ya. Nah itu yang menjadi sekarang itu efek dari usaha itu semakin menurun ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman ya, untuk berikutnya di tahun berikutnya siapa tahu ya. Makanya saya juga harus berspekulasi. Kalau saya lepas dari usaha itu kan, pokok apa yang harus saya lakukan? Karena kemarin saya juga sudah mencoba untuk tani lagi, tapi ternyata nggak ada hasil ya. Uang modal aja gitu kan. Dan salah satunya yang paling realistis gitu kan, yang paling saya kuasai ya dagang seperti ini. Walaupun ada bisa dagang lain gitu, tapi yang paling mudah dan paling simpel usaha seperti ini, sehingga tidak kesulitan teman-teman untuk membuka cabang, membuka usaha pun membuka cabang seperti ini. Dan jujur untuk saat ini saya sendiri dengan 2 tempat, biaya operasionalnya kan besar ya, kontrakan mikirin 3 tempat, terus ada anak buah, artinya ada orang yang membantu kita, sangat mengepres sekali. Bahkan saya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan saja gitu, tidak bisa untuk nabung seperti itu. Tapi ya sudah bersyukur, artinya kita sudah usaha punya peluang itu kan lebih baik ya daripada mungkin orang-orang lain ya. Walaupun kita hanya berdagang seperti ini. Nah jadi ini ya teman-teman ya, sedikit sharing aja gitu kan. Menurut saya kalau teman-teman buka usaha ya harus diperhitungkan dengan betul-betul ya. Apalagi zaman sekarang itu memang kesulitan kita untuk mencari uang ya, artinya daya beli yang sangat turun, otomatis usaha-usaha seperti kita itu mengalami penurunan juga gitu kan. Yang sudah mapan aja turun, apalagi yang kita yang baru buka seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat support dari teman-teman semua, bantu share dan bantu subscribe-nya ya teman-teman, supaya channel saya ini berkembang dan supaya awet ya. Walaupun secara hasil itu ya menurut saya tidak elok lah gitu kan, tapi oke lah, tidak masalah. Kita di sini adalah bagi pengalaman dan berbagi ilmu, semoga ini bermanfaat.